Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada suasana yang berbahagia ini. Pada kali ini saya ingin membahas tentang materi induksi magnetik atau kuat medan magnet untuk materi fisika kelas 12. Check it out. Di sini ada sebuah soal. Satu, elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melalui medan magnet 0,8 Tesla. Seperti gambar, kutub U, kutub selatan, dan ini elektronnya. Elektron dia ke atas dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah besar gaya magnetik elektron ini? Kedua, arahnya kemana? Kemana arah gayanya? Oke, nomor 1 kita akan membahas ini. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Untuk itu, kita tulis dulu diketahuinya. Pertama, diketahui bahwa muatan adalah Q, di mana Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ingat, ini yang bermuatan adalah elektron, di mana elektron bermuatan negatif. Itu artinya dia tandanya negatif, muatan negatif. Yang kedua, kecepatan itu V, 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Yang kedua, medan magnet. Medan magnet bisa kita notasikan sebagai B, 0,8 Tesla, atau boleh juga menggunakan Weber per meter persegi. Yang ditanya gaya adalah F. Yang kedua arah. Oke, bagaimana jawabnya? Ini dia. Pertama, untuk gaya magnetik rumusnya adalah B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, B-nya udah ada 0,8 dikali Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali V-nya 5 kali 10 pangkat 5 dikali sin. Nah, kita lihat antara bidang dengan arahnya si kecepatan, dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti menghasilkan sudut 90 derajat. Berarti kita tulis sin 90 derajat. Yang mana sin 90 derajat bernilai 1. Jadi dengan ini bisa kita langsung kalikan 0,8 dikali 1,6 dikali 5. 5 dikali 1,6 itu hasilnya 8. Dan 8 dikali 0,8 adalah 6,4. Kali 10 pangkatnya min 19 ditambah 5. Hasilnya min 14. Satuannya Newton. Selesai. Mudah ya? Ternyata nggak sulit. Jadi untuk rumus gaya pada induksi magnetik adalah B dikali I dikali V dikali sin theta. Adapun salah satu rumus lainnya adalah B sama F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Cuma pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai rumus yang ini dulu. Sampai sini ya. Lalu untuk arahnya yang perlu kita perhatikan adalah pada kaidah tangan kanan seperti ini ya. Pada kaidah tangan kanan
sebelah sana punggung. Nah, jika dia ada di area telapak tangan, ini ya, ini berarti dia simbolnya titik. Dia adalah kutub positif. Untuk positif dia adanya di sebelah kiri, ya, ini sebelah kirinya telapak tangan, maka artinya dia keluar bidang. Dengan catatan ini jempolnya ke atas ya, yang mana kita lihat kecepatannya ke atas, jadi arahnya ke atas. Lalu yang kedua, jika dia ada di punggung sebelah sana ya, ada di punggung sini, berarti sebelah kanan, gitu ya. Ini tandanya cross atau X. Nah, ini ada di sebelah kanan, berarti dia simbolnya untuk ion negatif. Berarti dia masuk atau menembus bidang. Jadi ini kaidah tangan kanan. Jika dia posisinya ada di sini, maka dia keluar bidang. Logikanya kalau kita menggenggam sebuah barang, menggenggam pasti ada di telapak tangan. Ketika dia lepas dari genggaman, maka dia artinya keluar dari genggaman kita, yang namanya keluar bidang. Analoginya seperti itu ya. Lalu jika dia ada di punggung kanan, berarti dia artinya dari sini menembus tangan kita. Yang dalam hal ini kita sebutkan sebagai menembus bidang. Nah, untuk menembus bidang, dia biasanya ion negatif, sedangkan yang keluar bidang ion positif. Kita lihat di sini muatannya elektron, muatan negatif. Karena dia muatan negatif sudah barang tentu, maka arah gaya ini adalah menembus bidang. Jadi arahnya menembus bidang karena dia negatif. Oke, untuk nomor 1 seperti ini penjelasannya. Jika sudah, saya akan bahas untuk nomor kedua. Jadi kita hapus dulu ya. Di sini ada nomor 2, sebuah kawat lurus panjang. Kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 2 ampere. Lalu ada titik sejauh 10 cm di sebelah kanan. Lalu arah arus ke atas. Pertanyaannya, tentukan A, besar induksi magnetik, dan B, arah induksi magnetik. Oke, ini soal dan pertanyaannya. Untuk menjelaskannya atau untuk menjawabnya kita hapus dulu. Hapus ya. Pertama-tama seperti biasa kita buat dulu diketahuinya. Nah, di sini ada arus, berarti I sama dengan 2 ampere. Lalu ada titik sejauh 10 cm. Sebuah titik dengan jarak tertentu pada kuat medan magnet itu kita tuliskan sebagai A kecil ya, yaitu 10 cm. Belum standar SI, kita rubah menjadi meter, menjadi 10 dikali cm ke meter adalah 10 pangkat min 2. Ini 10 itu 10 pangkat 1. 1 dikurang 2 sama dengan min 1.
berarti 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Jelas ya? Kita hapus. Lalu ditanya induksi magnetik. Apa itu induksi magnetik? Induksi magnetik sama dengan kuat medan magnet, yang mana simbolnya adalah B. Yang kedua arah. Baik. Di sini ada kawat lurus panjang dengan arah arus ke atas. Arah arus ke atas. Lalu di sebelah kanan ada sebuah titik. Ini I sama dengan 2 ampere. Di sini ada sebuah titik, anggaplah titik P dengan jarak A sama dengan 10 cm. Bisa kita lihat karena dia tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah jika ada sebuah kawat lurus yang panjangnya tidak diketahui, lalu ada sebuah titik di dekatnya, berlaku rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi A. Ini dia rumusnya. Jadi jika ada sebuah kawat panjang, lalu ada sebuah titik di dekatnya, berlaku rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi A. Yang mana mu 0 ada sebuah konstanta yang nilainya 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini dia. 4 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi di sini bisa langsung kita masukkan aja angka-angkanya. Pertama, mu 0 adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere dibagi 2 pi dikali A. A-nya 10 pangkat min 1. Udah ada yang mesti kita coret ya. Pertama, 4 pi dibagi 2 pi menghasilkan nilai 2. Lalu tinggal 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7. Min 1 naik ke atas jadi plus 1. Berarti hasilnya adalah B sama dengan 4 kali 10 min 7 ditambah 1 sama dengan min 6. Min 6 apa satuannya? Satuannya adalah Weber per meter persegi. Selesai. Jadi besar kuat medan magnetnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi. Baik. Lalu arahnya bagaimana? Tadi sebenarnya udah jelas ya. Jika arahnya ke atas, begini ya, berarti jempolnya ke atas, dia ada di kanan. Di kanan berarti arah punggung. Jika dia ada di punggung di sebelah sini, berarti dia masuk atau menembus benda. Maka sudah jelas arah induksi magnetiknya adalah menembus benda atau menembus bidang. Oke, jadi untuk nomor 2 begini aja, masih simpel dan nggak terlalu sulit menurut saya. Semoga kalian semua bisa mengerjakan. Baik, lalu kita akan bahas soal ketiga. Untuk itu kita hapus dulu nomor 2-nya. Nomor 3, ada kawat berupa lingkaran. 3, kawat berbentuk lingkaran jari-jarinya 10 cm dialiri arus 5 ampere. Pertanyaannya, berapa besar induksi magnetik di pusat lingkaran
berbentuk lingkaran seperti ini ya. Lalu dialiri oleh arus listrik. Ini I besarnya adalah 5 ampere. Di sini ada sebuah titik menjadi titik pusat. Nah, yang ditanya berapa kuat medan magnetnya di sini jika jarak jari-jarinya adalah 10. Berarti ini A sama dengan 10 cm. Oke, pertanyaannya berapakah B-nya? Induksi magnetik atau B. Untuk itu kita hapus dulu nih ya. Oke, diketahui ini ada jari-jari anggap A sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Lalu I 5 ampere. Yang ditanya B. Jawab. Di sini nggak ditanya arah ya, cukup induksi magnetiknya aja. Oke, kalau tadi jika ada sebuah kawat panjang lurus dengan jarak tertentu, ada sebuah titik dengan jarak tertentu, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Maka untuk kali ini jika kawatnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya cukup B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2A. Jadi di sini nggak ada pi-nya ya. Pembaginya nggak pakai pi jika kawatnya berbentuk lingkaran. Oke, maka hasilnya adalah mu 0 nilainya tadi 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 dibagi 2 dikali A. A-nya 10 pangkat min 1. Oke, 4 dibagi 2 sisa 2. 2 dikali 5 10 atau 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 1 naik ke atas menjadi 10 pangkat 1. Oke, jangan lupa masih ada pi yang belum kita tuliskan, taruhlah di belakang pi ini ya. Dan nilai pi adalah 3,14 kali 10 itu 1 dikurang 7 min 6. Min 6 ditambah 1 min 5. Berarti kuat medan magnet atau induksi magnetik di titik pusat kawat berbentuk lingkaran ini adalah 3,14 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Selesai nomor 3. Cukup mudah kan? Baik, silakan diperhatikan. Jika sudah, saya akan lanjut untuk membahas nomor 4. Hapus dulu ya. Nomor 4. Partikel bermuatan 0,5. Muatan partikel bermuatan 0,5 mikrocoulomb di dalam medan magnet homogen dengan B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi. Kecepatan partikel tidak lurus. Kecepatan partikel tegak lurus. Dan tegak lurus dengan medan magnetiknya. Dan lintasan partikel berupa lingkaran. Lintasan sama dengan lingkaran. Panjang jari-jari lingkarannya 80 cm. Pertanyaannya, berapa momentum partikel? Momentum partikel yang ditanya. Baik, untuk
Untuk menjawabnya kita tulis dulu, diketahui seperti biasa untuk mempermudah kita mengerjakan soal fisika. Kalau sudah kita hapus ya. Baik, di sini diketahui titik 2 muatan adalah Q-nya 0,5 mikrocoulomb atau 0,5 kali mikro adalah 10 pangkat min 6. Mikro adalah 10 pangkat min 6. Sedangkan 5 adalah 5 dikali 10 pangkat min 1. Maksudnya 0,5 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 6. Berarti nilai dari 0,5 mikrocoulomb adalah 5 kali 10 pangkat min 1 tambah min 6, yaitu min 7 coulomb. Ini dia. Berarti nilai dari 0,5 mikrocoulomb adalah 5 kali 10 pangkat min 7 coulomb. Hapus ya. Yang kedua, B-nya yang diketahui, B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi. Lalu di situ ada jari-jari R. R-nya adalah 80 cm atau 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Loh kok bisa? Iya, karena 80 adalah 8 kali 10 cm ke meter. Ini pangkat 1 ya, tulis. Cm ke meter adalah 10 pangkat min 2. 1 dikurang 2 adalah min 1. Maka 80 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, yang ditanya adalah momentum partikel. Apa simbol momentum? Simbol momentum di kelas 11 sudah dibahas tentang materi momentum dan impuls, bahwa simbol momentum adalah P. Jawab. Rumus momentum itu massa dikali kecepatan. Dan masalahnya di sini massa dan kecepatannya tidak diketahui. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Oke, untuk mengerjakan masalah ini, maka kita perlu mengetahui rumus R. Rumus jari-jari adalah M dikali V dibagi Q dikali B. Nah, ini udah ada M dan V, M kali V, di mana M kali V adalah nilai dari P. Maka rumusnya bisa kita ubah menjadi R sama dengan P dibagi Q/B. Nah, udah mulai jelas ya. Di sini yang ditanya adalah P. Maka P sama dengan perkalian silang. P sama dengan R dikali Q dikali B. Maka kita tinggal masukin aja angka-angkanya, di mana R sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 7, dan B-nya 10 pangkat min 2. Hasilnya 8 dikali 5 40. Atau 40 adalah 4 dikali 10 pangkat 1. Di sini ada 10 pangkat min 1, pangkat min 7, pangkat min 2. Min 1 dikurang 7, min 8. Min 8 dikurang 2, min 10. Ini ya. Berarti besar momentum partikelnya adalah 4 kali 10. 1 dikurang 10 adalah min 9. Selesai. Lalu satuannya apa? Satuannya dilihat dari sini. Rumus P adalah M dikali V. M massa, di mana satuan massa adalah kilogram, dan satuan kecepatan adalah meter per sekon. Maka satuan momentum adalah
kilogram meter per sekon. Selesai untuk nomor 4. Baik, silakan dibaca dan dipahami. Jika sudah, maka kita akan berlanjut ke soal nomor 5. Hapus ya untuk nomor 4-nya. Pertanyaannya, dua kawat sejajar jaraknya 10 cm dialiri arus listrik sama besar. Dialiri arus listrik sama besar. Jika gaya kawat timbul gaya tarik-menarik, gaya tarik per satuan panjang sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Jadi pada dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik ini terjadi gaya tarik-menarik per satuan panjang yang besar adalah 2 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Pertanyaannya, berapa besar arus masing-masing kawat? Besar kuat arus masing-masing kawat. Oke, ini soalnya. Untuk menjawabnya, ini kita hapus dulu yang di samping. Sudah bisa dipahami ya untuk soal nomor 4. Baik. Kita tulis diketahuinya. Diketahui ada jarak 10 cm. Artinya A sama dengan 10 cm atau A sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Lalu di sini ada gaya tarik per satuan panjang. Gaya tarik adalah gaya yang mana simbolnya adalah F per satuan panjang. Panjang dalam fisika simbolnya L. Berarti F per L besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Sudah jelas ya? F satuannya Newton per L satuannya meter. F satuannya Newton, panjang satuannya meter. Oke. Lalu yang ditanya adalah arus I. Berapa arusnya pada tiap-tiap kawat yang sejajar tadi? Maka jawabnya adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggunakan rumus perbandingan antara F per L sama dengan mu 0 dikali I kuadrat dibagi 2 pi A. Ini rumusnya. Jadi di sini masih ada I-nya dikuadratkan ya. Agak beda dengan rumus B tadi. Di sini mu 0 dikali I kuadrat dibagi 2 pi A. Oke? Maka karena yang dicari I, rumusnya adalah I kuadrat sama dengan I kuadrat ya. Perkalian silang F per L dikali 2 pi A dibagi apa? Dibagi temennya I, yaitu mu 0. Oke, ini dia. Maka tinggal kita tuliskan angka-angkanya. F per L adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 pi dikali A. A-nya 10 pangkat min 1 dibagi mu 0. Nilai mu 0 adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Baik, kita bisa coret yang bisa dicoret. Pertama ini dengan ini
2pi dibagi 4pi menghasilkan nilai 2 di bawah. 2 dibagi 2 habis. Oke, berarti angka eksak pada perhitungan ini sudah habis. Tinggal angka ordonya. Berarti I2 sama dengan, I kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4 dikurang 1 min 7 naik ke atas jadi plus 7 sama dengan 10 pangkat min 4 dikurang 1 min 5. Min 5 tambah 7 sama dengan 2. Kita lihat nilai I kuadrat adalah 10 kuadrat. Jika kuadratnya kita buang, maka I sama dengan 10. Maka I sama dengan 10 dengan satuan ampere. Selesai. Alhamdulillah, seperti ini bahasan soal induksi magnetik yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.